Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Justina dalam pelajaran biologi. Materi kita hari ini adalah reaksi gelap dalam proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis itu dibutuhkan karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara, kemudian air yang diambil dari dalam tanah, kemudian cahaya matahari. Nah, dalam proses fotosintesis ada dua reaksi yang terjadi. Yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap. Nah, dalam reaksi terang itu dihasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Nah, oksigen ini nanti akan dilepaskan ke udara. Nah, ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam reaksi terang ini akan digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan glukosa dalam reaksi gelap. Nah, jadi dalam reaksi gelap diikat karbon dioksida dan dihasilkan glukosa. Nah, kita lihat reaksi gelap. Nah, siklus zat pada reaksi gelap ini ditemukan oleh Melvin Calvin dan Andrew Benson, sehingga reaksi gelap ini sering disebut dengan siklus Calvin-Benson. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Nah, CO2 yang ada di udara akan diikat oleh RuBP atau ribulose bifosfat menjadi senyawa 6 karbon yang labil. Nah, senyawa 6 karbon ini memecah menjadi 2 fosfogliserat atau PGA. Fase ini disebut dengan fase fiksasi. Fiksasi artinya pengikatan. Nah, jadi di sini terjadi pengikatan CO2 oleh RuBP. Nah, masing-masing PGA akan menerima gugus fosfat dari ATP dan menerima hidrogen serta elektron dari NADPH. Nah, ATP yang diambil fosfatnya akan menjadi ADP atau adenosin difosfat. NADPH yang diambil hidrogen serta elektronnya akan menjadi NAD+. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa PGAL atau fosfogliseral aldehida. Nah, untuk setiap 6 molekul karbon dioksida yang diikat akan dihasilkan 12 PGAL. Nah, ini disebut dengan fase reduksi. Reduksi artinya pengurangan. Nah, jadi di sini terjadi peristiwa pengurangan ya, ATP menjadi ADP, kemudian NADPH menjadi NAD+. Nah, 12 PGAL dari 12 PGAL, 10 molekul PGAL akan kembali ke tahap awal menjadi RuBP atau ribulose bifosfat. Nah, di mana pengubahan ini membutuhkan energi yang berasal dari ATP. Nah, kemudian CO2 RuBP akan mengikat CO2 yang baru. Nah, ini disebut dengan fase regenerasi. Artinya kembali ke semula atau kembali ke bentuk semula. Nah, bentuk semulanya tadi adalah RuBP. Nah, kemudian dari 2 PGAL lainnya akan berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat.
Nah, glukosa 6 fosfat ini bahan baku untuk sukrosa atau tepung pati atau amilum. Nah, jadi dalam reaksi gelap ini, nah ini dihasilkan hasil akhir adalah glukosa. Nah, jadi untuk pembentukan glukosa ini sumber energinya adalah ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang. Nah, kita lanjutkan anabolisme atau contoh anabolisme yang kedua, yaitu kemosintesis. Nah, kemosintesis adalah anabolisme yang menggunakan energi kimia. Nah, organisme pelakunya disebut sebagai organisme kemoautotrof. Nah, organisme kemoautotrof ini juga menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya. Namun, energi untuk melakukan proses asimilasi berasal dari energi kimia. Contoh yang pertama, bakteri belerang, 6 CO2 tambah 6 H2S. Nah, oleh bakteri klorofil menjadi C6H12O6 tambah 6S tambah 6H2O. Nah, contoh yang kedua, bakteri nitrogen. Nah, ini oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, amonium karbonat atau NH4 2 kali CO3 tambah O2 menghasilkan 2HNO2 tambah CO2 tambah 3H2O tambah energi. Yang ketiga, bakteri Nitrobacter, CaNO2 2 kali atau bakteri nitrit ditambah O2, nah, akan menghasilkan CaNO3 2 kali ditambah energi. Nah, jadi inilah contoh-contoh organisme yang melakukan kemosintesis. Nah, sekarang di sini ada gambar. Nah, coba kamu jelaskan keterkaitan fotosintesis dengan respirasi, ya. Nah, coba lihat di sini proses fotosintesis, kemudian di sini respirasi. Nah, ingat, respirasi terjadi di mitokondria, kemudian fotosintesis di kloroplas. Nah, jadi ini kamu kerjakan di bawah buku catatan kamu. Nah, terima kasih, sampai jumpa.